Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar baik kawan-kawan mahasiswa semua? Alhamdulillah di minggu ini kita dipertemukan kembali ya sesuai dengan doa kita di minggu yang sebelumnya agar kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat semuanya. Untuk kelancaran daripada proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa bersama. Barokah Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, siapkan handphonenya dan silakan untuk melakukan absensi di aplikasi Simak. Hari ini saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk permulaan ya sebelum masuk pada materi, saya ingin mengetahui dulu sejauh mana atau apa yang saudara pahami ketika mendengar hukum ekonomi syariah. Ya Pak, Bank Syariah. Oh baiklah, saudara tadi bilang bank syariah ya, memang barangkali kita harus samakan dulu persepsi kita dengan memulai definisi ya. Kita sering mendengar barangkali apa yang dimaksud dengan ekonomi. Apa itu yang dimaksud dengan ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani ya. Oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga, nomos adalah aturan. Jadi kalau dipanjangkan, ya, definisinya adalah aturan rumah tangga. Tapi kalau lebih kita agar lebih jelas dan tepat lagi, aturan bagaimana tata cara rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dikaitkan dengan hukum. Hukum adalah sekumpulan kaidah yang isinya adalah aturan, peraturan harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ya, itu adalah hukum. Dan apabila sesuatu yang diperintahkan harus dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak dilaksanakan atau dilanggar, akan menimbulkan sanksi. Ya, maka ketika kita berbicara syariah, ini agak rancu juga ya. Jadi sedangkan syariah sendiri adalah hukum. Maka ketika bicara hukum ekonomi syariah, secara bahasa itu adalah hukum ekonomi hukum. Nah, sementara yang lebih tepat istilah ini adalah Islam. Hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah bagaimana tata cara rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan syariat. Saudara tadi bilang bank syariah. Memang ketika kita bicara ekonomi syariah identik dengan bank syariah. Ekonomi syariah bukan bank syariah, tapi bank syariah adalah instrumen daripada ekonomi syariah, benar adanya. Nah makanya setelah kita menyepakati bersama tentang definisi hukum ekonomi syariah, maka baru saudara-saudara ya akan upgrade softwarenya nanti ketika mendengar bank syariah itu hanya instrumennya saja. Globalnya hukum ekonomi syariah itulah yang akan kita pelajari 2 SKS yang saya ampu di kelas saudara-saudara. Baik, setelah saya memberikan materi tentang definisi hukum ekonomi syariah, bagaimana? Ada masukan atau sekaligus nanti saudara-saudara bertanya agar kita bisa lihat durasi sekian
jam barusan, apa feedback daripada saudara sehingga tujuan yang ada di RPS itu bisa terwujud ya, ketika kita bisa mengevaluasi apakah saya yang salah menyampaikan atau saudara-saudara yang tidak menangkap gitu. Ayo silakan. Di masyarakat sekitar itu banyak terjadi meminjam kepada PNM, kan itu notabene itu syariah, tapi ada bunganya. Itu apa hanya namanya aja yang syariah atau gimana itu? Baik, untuk pertanyaan saudara yang hari ini marak dengan label syariah barangkali, tapi ternyata dalam prakteknya itu terdapat unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari riba, ada gharar. Ya, artinya bahwa silahkan saja orang mau menyebutkan bahwa saya itu perbankan syariah, saya itu koperasi syariah, saya itu Baitul Mal wal Tamwil. Tapi selama aturan mainnya tidak mengikuti aturan atau kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah, di mana hukum ekonomi Islam itu tidak memperbolehkan adanya unsur riba, adanya gharar, maka wayahna ya, kita tidak bisa memaksakan bahwa itu adalah termasuk hukum ekonomi syariah. Namanya aja itu syariah, tapi prakteknya berarti tidak syariah. Nah, makanya nanti saudara bisa mengukur sendiri dengan pengetahuan yang hari ini kita pelajari. Saudara bisa mengukur sendiri, siapapun yang mengaku-ngaku syariah tapi dalam prakteknya ada unsur yang dilarang oleh Allah, maka itu tidak termasuk syariah. Itu ya, semoga tidak puas. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah tentang zakat wakaf. Itu juga merupakan salah satu indikator dalam perekonomian syariah. Yang menjadi pertanyaan saya, perekonomian syariah itu tidak bisa dilepaskan dari istilah bank syariah. Apakah bank syariah berhak atau memiliki kewenangan untuk mengurusi zakat, wakaf, dan sebagainya? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, memang di materi hukum ekonomi syariah kita akan masuk kepada nanti apa yang dinamakan zakat. Bagaimana itu zakat? Apa yang dinamakan wakaf? Apa itu wakaf? Ya. Nah, kaitan dengan apakah perbankan syariah, apabila perbankan syariah sudah melaksanakan aturan secara utuh, ya, itu saya rasa tinggal kita mendorongnya nanti ke legislatif bahwa ada aturan main baru di sana, di mana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 juga itu masih membolehkan lembaga-lembaga yang di luar yang di SK-kan oleh pemerintah itu mengumpulkan zakat dan atau menyalurkan atau menerima wakaf gitu kan. Nah, itu barangkali pertanyaan yang bagus memang. Baiklah, alhamdulillah proses belajar mengajar hari ini kita sudah lalui dengan insya Allah hasil yang memuaskan. Semoga berkah. Benarnya hak prerogatif Allah. Ada salah-salah dikit, itu adalah kebodohan saya. Dan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang di jam yang sama kita bisa dipertemukan lagi dalam kondisi sehat semuanya. Nasalukal ijabah al-Fatihah. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.